Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
bersamaku. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam ibadah raya pagi ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita beri salam kanan kiri kita. Katakan salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera. Puji Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, anugerah rahmat dan berkat-Nya menyertai kita, memberkati kita di ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Siap untuk menyembah Tuhan? Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan Kehidupan kami Tuhan. kehidupanku. Terima kasih Yesus.
besar, lukiskan lukiskan indahnya Kau Yes. Tuhan. Bagimu segala pujian pujian kami dan Tuhan. kemuliaan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. kami tinggikan Yesus. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini penyembahan kami Tuhan. Oh Yesus, kami mau menyembah-Mu sepenuh hati kami buat kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus, kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Ku tinggikan. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, kita mau ucapkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yes, lebih dalam. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini penyembahan kami Tuhan, yang mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu yang datang silih berganti Tuhan.
apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau selalu di dekat kami Tuhan. Engkau selalu menuntun hidup kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, semuanya hanya demi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan, siap untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Hey! Angkatlah tinggi bajinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, duduk dan on telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja
lagi. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan sama-sama. The great is our God. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Hey! One, two, three. Musik memuji Tuhan. Sama-sama sorakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. The great is our God. Sama-sama katakan, great is our God. Saudara-saudara buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk. Bulan kemarin kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan. Biarlah kiranya kebangkitan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini berharga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya
Tuhan selalu campur tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kepada-Mu. Bapa-Ku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Bapa-Ku yang kekal. Bapa-Ku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Katakan dengan sepenuh hatimu. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan Ada dalam kita. ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Yes, terima kasih. Sekali lagi kita katakan Bapa-Ku yang kekal. Bapa-Ku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Kami percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Saya mohon cepat bangkit berdiri. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya, ku percaya
percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Sekali lagi katakan dengan sepenuh hatimu. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya kepada Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya bahwa kebangkitan ada di dalam hidup kami, kebangkitan ada di dalam keluarga kami. Kami mau menyerahkan keluarga kami di dalam kekuatan dan kuasa kebangkitan Tuhan. Lawatlah kami semua dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami supaya kami semakin cinta Tuhan, semakin rindu untuk melayani Tuhan dan sesama, dan semakin berkat. Buatlah kebangunan rohani supaya kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah Roh Kudus memakainya dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Bulan ini tema umumnya adalah kebangkitan Kristus memberi kekuatan kepada keluarga Kristen. Kebangkitan Kristus memberi kekuatan kepada keluarga Kristen. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah masa depan keluarga Kristen. Saya ajak untuk membuka di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-14. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah, ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita
dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Namun Yosua berkata kepada bangsa itu, takkan sanggup kamu beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah yang kudus dan Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni pelanggaran dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah asing, Ia akan berbalik dari kamu dan mendatangkan malapetaka atas kamu, bahkan membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik bagi kamu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksinya. Ia berkata, sekarang singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan suaranya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menulis semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil sebuah batu besar dan mendirikannya di bawah pohon Tarbatim di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab ia telah mendengar segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu tidak menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Yosua sebagai kepala keluarga punya sikap tegas dan jelas komitmennya. Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan harga mati, ya. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Tidak boleh ada fokus lain yang menggantikan ibadah kepada Tuhan. Yosua begitu tegas dan penuh komitmen. Dia tidak main-main. Dia membawa seluruh keluarganya Allah sebagai pusat. Iya. Ibadah memang tidak hanya di hari Sabat saja pada waktu itu, di hari Sabtu, tapi di kegiatan-kegiatan yang lain, di padang, di daerah-daerah tempat mereka mengambil air, mengembalakan kawanan-kawanan domba-domba, Allah sebagai pusatnya. Ya, kita bisa punya banyak kegiatan. Ya. Gambarnya bukan nomor 1 pergi ke gereja, nomor 2 pergi ke kantor, nomor 3 pergi ke pasar, enggak. Tetapi gambarnya lingkaran, Allah di pusat. Jadi setiap kegiatan, aktivitas hidup kita, Allah di pusatnya. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan.
Dan perkataan Yosua ini diucapkan juga oleh orang-orang saleh di perjanjian lama. Carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carinya wajahnya selalu. Setiap aktivitas maupun sakit, sehat, begitu sibuk sekali dengan banyak pekerjaan, keluar kota, cari wajah Tuhan, cari kekuatannya. Di pasal awal kitab Yosua ini, kita melihat Yosua mengalami kegentaran, mengalami kecut hati, mengalami tawar hati. Maka ada beberapa kalimat yang diucapkan Tuhan, sampai 5 kali. Teguhkanlah hatimu Yosua, kuatkan hatimu. Jangan gentar, jangan takut, kuatkan hatimu. Mengapa Yosua kecut hati, tawar hati, dan gentar? Karena Yosua memiliki tantangan yang besar. Pada waktu itu, nabi yang besar yang bernama Musa itu sudah tidak ada lagi. Umat Israel masih ada di sisi lain, seberang sungai Yordan, sebelum memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Yosua harus menggantikan Musa. Musa namanya sudah populer. Tidak ada nabi yang lain di perjanjian lama yang bisa berhadapan dengan Allah. Dia nabi yang dipakai Tuhan dengan mendatangkan tulah-tulah untuk Mesir. Tapi tidak ada lagi Nabi Musa. Tidak bersama lagi dengan umat Israel. Sekarang yang harus menggantikannya adalah Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah perjanjian. Dulu pernah Musa mengutus 12 pengintai, 10 pengintai bilang jangan pergi ke promised land. Don't go to the promised land, jangan pergi ke tanah perjanjian katanya. Kenapa? Di sana orang-orangnya seperti raksasa-raksasa dan kita ini seperti belalang-belalang. Tantangannya begitu besar. Musa sudah tidak ada lagi bersama dengan umat Israel. Tantangan yang di depan seperti gunung yang besar. Belum lagi berhadapan dengan Israel yang tegar tengkuk, yang gampang menyerah, yang suka memberontak, yang hatinya gampang sekali terpikat kepada dewa-dewi. Ini bagaimana ini? Ya. Bagaimana tidak kecut hati, bagaimana tidak gentar. Yosua sudah mengalami putar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun. Usianya pada waktu itu sudah semakin tua juga dan dia juga sudah menikah. Sekarang dia harus jadi pemimpin umat Israel dan juga sebagai pemimpin keluarga. Wah, jadi pemimpin keluarga saja sudah berat ya. Juga melakukan tugas yang lain. Kepala-kepala keluarga itu kan berat ya. Ada yang kepala keluarganya perempuan karena single parent. Tapi suami istri kepala keluarga. Suami sebagai kepala keluarga, istri mendukung. Pekerjaan di luar begitu berat. Tantangan
begitu besar. Menjadi kepala keluarga itu tidak mudah, tidak gampang. Kepala keluarga di generasi pertama waktu keluar dari Mesir itu sudah mati satu persatu, berguguran di padang gurun. Kepala keluarga itu tidak memasuki tanah perjanjian kecuali hanya Yosua dan Kaleb bersama istrinya dan anak-anaknya. Para kepala keluarga yang pertama tidak menjadi teladan bagi keluarga mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak memberikan karakter yang baik, teladan yang kuat untuk anak-anaknya. Wah, cilaka ini. Kalau kita sebagai kepala keluarga hanya bisa memberikan uang jajan, uang studi, memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, tetapi tidak bisa memberikan role model, bagaimana ini? Bagaimana soal iman? Orang tua harus memberi contoh dalam soal iman. Sebagai role model. Nah ini para kepala keluarga di generasi pertama ini mati satu persatu di padang gurun. Tapi Yosua tidak seperti kepala keluarga di generasi yang pertama ini. Yosua tahu tantangannya begitu besar, tanggung jawabnya begitu besar. Begitu berat sekali. Kepala keluarga itu begitu luar biasa sekali beban yang harus dipikul. Maka saya lebih suka membuat analogi kepala keluarga itu seperti nakoda kapal. Slide selanjutnya. Iya. Nakoda kapal, ya. Nakoda itu kalau membawa kapal, apa yang harus dipikirkan di dalam pikiran dan hatinya? Pastikan kapal ini sampai ke pelabuhan selanjutnya dengan baik. Jangan kehabisan bahan bakar. Ya. Kalau pakai layar, perhatikan anginnya. Juga perhatikan kompas. Mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Hati-hati, ada wilayah-wilayah yang banyak batu karangnya. Kalau bawa kapal itu sembarangan, itu dinding-dinding kapal menghantam batu karang bisa pecah. Jangan bawa ke tempat-tempat yang berbahaya. Kepala keluarga harus punya tanggung jawab ini aman ini. Stabil ini. Ini bisa sampai ke sana dengan baik. Perhatikan mercusuar yang ada. Mercusuar. Lampu-lampu yang di dekat pantai-pantai, perhatikan. Perhatikan membaca situasi zaman. Ini zamannya seperti ini nih. Tantangannya begitu besar. Jangan ceroboh. Jangan kurang hikmat.
Jangan tidak mau belajar dari pengalaman. Jangan malas. Jangan asal-asalan bawa keluarga. Jangan asal-asalan bawa kapal ini. Keluarga dipimpin oleh kepala-kepala keluarga yang sigap, yang siap, yang tahu membaca peta zaman, yang menempatkan firman Tuhan sebagai pelita, sebagai terang, punya kompas. Ini, belajar untuk membaca situasi-situasi yang ada. Firman Tuhan dan Roh Kudus menjadi arahan kompasnya. Dan mimpi-mimpi, visi-visi harus dibawa, didoakan sungguh-sungguh. Ini bahan bakar harus tetap ada sampai kita mengantarkan anggota-anggota keluarga di tempat yang semestinya, yang kita mau supaya anggota-anggota keluarga kita ini betul-betul sampai ke sana. Seperti nakoda, kepala keluarga itu, single parent, suami istri. Kalau ditanya apakah tantangan keluarga-keluarga Kristen di zaman modern ini? Apakah tantangannya? Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah koran. Banyak perempuan di Indonesia terjerat pinjaman online. Iya, hati-hati loh sama pinjaman online dulu. Pinjam 1,4 juta. Terus bunganya cepat sekali. Kalau enggak pinjam, wah ini kebutuhan begitu besar ini. Banyak perempuan-perempuan di Indonesia terjerat pinjaman online. Bunganya tinggi sekali. Tahu-tahu sudah puluhan juta, sudah ratusan juta dikejar-kejar sama debt collector. Debt collector tuh datangnya, udah urusan. Setiap hari bisa didatangi. Maka pemerintah membuat regulasi, tidak boleh datang di hari Minggu di tanggal merah, tidak boleh datang. Tidak boleh menagih lebih dari jam 8 malam. Tidak boleh mempermalukan di medsos maupun menyebar ke yang lainnya. Tapi banyak perempuan terjerat pinjaman online. Belum lagi anak-anak muda yang pengen berkarir ke luar negeri. Mereka pergi kemana? Ke Kamboja. Lalu ternyata di sana dijadikan apa? Dijadikan staf untuk ini mengoperasikan judi online. Jadi tantangannya begitu besar sekarang ini. Orang-orang mengejar jalan pintas, jalan yang gampang. Yang penting saya bisa segera mendapat. Komunikasi antar anggota keluarga menjadi terbengkalai. Karena apa? Karena medsos. Makan bersama di meja makan, tapi fokusnya kepada HP masing-masing, enggak kepada percakapan-percakapan antar anggota keluarga. Bapak Ibu, penelitian mengatakan semakin kita sering menggunakan medsos, orang itu enggak bahagia hidupnya. Tidak bahagia. Semakin kita menghabiskan waktu untuk membuka TikTok, IG dan menghabiskan berjam-jam lamanya, semakin
tidak bahagia orang itu. Jangan bawa anak-anak ibadah di gereja hari Minggu lalu kau berikan anakmu game, lalu mainan di tengah-tengah ibadah ini game terus. Yang menggembalakan anak-anak kita itu HP. Diam ya, ikut nyanyi sama papa mama. Berdoa atau main di ruang anak pendengar. Banyak keluarga sekarang ini gampang sekali kompromi. Toleran. Papa mamanya tidak mau terlalu sibuk mengurusi anak-anak. HP yang mengembalakan anak-anaknya. Makanya di Jepang itu ada satu penyakit sosial yang baru. Namanya hikikomori. Hikikomori itu berasal dari kata hiko, menarik. Komoru artinya mengisolasi diri. Jadi anak-anak muda, anak-anak remaja yang hanya tinggal di kamarnya lebih daripada 6 bulan. Pekerjaannya apa? Asik dengan dirinya sendiri. Buka laptop, komputer, mainan gadget. Lebih dari 6 bulan orang-orang Jepang bilang ini hikikomori. Asik dengan gadget. Karena anak-anak remaja, anak-anak muda itu keluar dari rumah. Tantangannya begitu besar. Gedung-gedung pencakar langit menjadi simbol-simbol orang mencapai karir yang tinggi. Harus sekolah yang kuat supaya bisa berkompetisi. Banyak anak-anak muda tidak siap untuk menghadapi tantangan. Mengisolasi diri. Karena orang tua, kepala keluarganya abai untuk mempersiapkan mental anak-anaknya menghadapi tantangan zaman yang begitu besar. Keluarga, kepala keluarga yang pertama di generasi Israel yang keluar dari Mesir itu gagal total. Kepala keluarga itu, kepala keluarga yang tidak mau rendah hati, tidak mau belajar, tidak mau mentaati firman Tuhan. Malah meminta kepada Harun ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Mereka minta kepada Harun buat lembu emas. Dikumpulkanlah anting-anting, perhiasan mereka. Dibuatlah lembu emas. Musa masih di atas Gunung Sinai. Kita mungkin agak heran ya. Mosok toh orang bisa menyembah patung-patung. Ya. Orang-orang modern kan agak heran. Bisa toh menyembah itu. Patung-patung binatang seperti itu. Tapi patung lembu emas itu dan patung-patung yang ada pada waktu itu tuh simbol orang kalau mau cepat jalannya pintas, bisa kompromi, semuanya instan, lewatnya jalur itu. Kalau kita berdoa kadang-kala lama loh. Berdoa itu Tuhan masih memproses kita. Belum tentu berdoa hari ini dijawab besok, 1 minggu lagi. Bahkan ada doa-doa kita yang tidak terjawab. Dan Tuhan kelihatannya diam dalam perkara-perkara tertentu. Tapi lembu emas ini
Ini gambaran mengenai siapa yang pengen cepat dapat. Siapa yang pengen jalan pintas. Siapa yang pengen instan. Siapa yang pengen bisa kompromi, gampang. Maka orang pergi ke tempat-tempat yang keramat. Orang masih datang kepada orang-orang yang pintar. Karena ini, karena pengen semuanya lancar, mulus, cepat dapat diperoleh. Sakit kok enggak sembuh-sembuh ya. Jalan pintas ini, jalan gampang. Jangan dipikir perdukunan itu semakin menurun di zaman modern, tidak. Perdukunan itu semakin naik. Jangan dipikir orang pergi ke orang-orang yang pintar, tempat-tempat yang ada di Colo, di Ratawu semakin sedikit. Tidak, semakin banyak. Semakin banyak. Godaan-godaan itu luar biasa. Maka Yosua sebagai kepala keluarga, dia menegaskan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Next. Yosua menegaskan. Yang pertama, komitmen bukan kepada ilah-ilah. Jangan berharap kepada politisme, jangan berharap sama yang instan, yang kompromi, yang cepat bisa diperoleh. Setia sama proses. Kau anak-anak muda yang meniti karir pelan-pelan, setia sama proses. Integritasmu ditunjukkan. Kejujuran, kerja keras, komitmen, setia sama proses. Yosua berkata, jangan buat komitmen kepada ilah-ilah. Dan ilah-ilah zaman sekarang ini mamon, cinta sama uang. Mengejar-ngejar kekuasaan. Meninggikan benda-benda mewah tertentu. Dan akibatnya banyak suami istri culas. Terjerat kepada ilah-ilah zaman. Suami istri harus saling mengingatkan satu sama lain. Antar anggota keluarga harus saling mengingatkan satu sama lain. Hati-hati loh bekerja. Ini masanya seperti ini. Gampang sekali orang mengambil milik orang lain. Di Semarang, istrinya wali kota, suaminya anggota DPRD. Ketangkap semua. Aduh, kalau suami istri sudah ketangkap semua, anak-anak melihatnya bagaimana ini? Papa mamaku tuh bagaimana tuh? Betul enggak? Kalau suami dan istri sudah sama-sama ada di dalam lumpur dosa-dosa itu. Lalu anak-anak itu mau diperlihatkan apa? Tapi kalau saling mengingatkan satu sama lain, hati-hati loh. Berdoa, karir yang baru ini tidak gampang. Yang kedua, Yosua berkata, terus beribadah. Mendorong anggota-anggota keluarga untuk beribadah. Sejak anak-anak mesti ditanamkan sikap untuk tekun beribadah. Anak-anak kita yang belum sekolah minggu, bawa ke gereja. Covid sudah berlalu. Jangan suruh nonton YouTube terus. Di ibadah. Pergi ke rumah Tuhan. Didisiplin. Ada waktunya pergi sekolah minggu. Pergi ke remaja. Jangan jadi orang tua yang gampang kompromi. Permisif. Wah, tidak
apa-apa lah. 2 minggu ini kamu tidak pergi, tidak apa-apa. Itu bukan orang tua Kristen. Orang-orang tua Kristen itu disiplin rohani. Pergi, belajar melayani ya. Ini sudah open recruitment ini, belajar jadi tamborin. Singer, belajar melayani, beri ibadah, terus nyatakan itu. Supaya kita membuat habit, kebiasaan. Kalau anak-anak dibiasakan pergi ke ibadah, dibiasakan mulai dari kecil, nanti terbentuk culture, namanya budaya, habit. Akan terus pergi, kalau tidak pergi ke ibadah itu ada sesuatu panggilan yang ada di dalam dirinya. Tapi kalau kita permisif, kita kompromi, wah itu tidak membentuk budaya itu. Tidak membentuk habit yang baik. Kita mau bentuk habit yang baik, kamu harus pergi. Seperti papa mama. Beribadah kepada Tuhan. Harga mati. Tidak boleh ditawar-tawar. Yang ketiga, Yosua berkata, keluarga-keluarga Kristen memiliki simbol-simbol mengingat tentang Allah. Maka Yosua mencatat semua pengajaran, perkataannya di dalam hukum-hukum Tuhan. Ya. Yosua mendirikan sebuah batu juga. Supaya orang-orang Israel ingat ada hukum-hukum Tuhan. Ingat, lihat kepada batu. Sebabnya manusia itu gampang lupa. Kalau sudah di dalam posisi yang enak, semuanya sehat-sehat, lancar-lancar saja, karir saya di perusahaan tambah besar. Sudahlah, saya pinggirkan, tidak usah melayani dulu. Kan saya sedang dalam posisi yang tinggi sebagai manajer. Manusia itu gampang lupa. Kita ini gampang lupa. Maka perlu simbol-simbol di rumah dikasih salib. Iya, majelis-majelis yang dulu mempersiapkan rumah di Kenari 28A menaruh salib di kamar-kamar. Ada sebuah lukisan mengenai perjamuan kudus. Ketika saya masuk rumah itu, ini puji Tuhan, ini majelis-majelis memberikan simbol-simbol itu. Kita harus mempunyai simbol-simbol itu. Mengapa di PDF kita menghafal ayat? Supaya itu kita ingat selalu. Simbol-simbol di keluarga kita. Karena kita ini gampang lupa. Orang itu kalau diberkati, lalu mengejar berkat itu lupa sama sumbernya. Maka Yosua bilang, ini batu, kamu lihat ya. Ini hukum, kamu perhatikan. Jangan kamu lupakan. Sudah berhasil, sudah naik karirnya. Lalu dipinggirkan satu persatu pelayanan. Saya mau konsentrasi dulu ya di sini ya. Mari kita membangun keluarga kita masa depan yang cerah. Karena kita beribadah kepada Tuhan. Tidak ikut ilah-ilah zaman dan juga kita sungguh-sungguh mau memiliki simbol-simbol. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian, rapnya saja. Kasih Allahku, bersyukur, 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 bersyukur,
telah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah bangkit untuk memberi kekuatan kepada kami, keluarga-keluarga Kristen, khususnya di gereja Isa Al-Masih ini ya Haleluya. Bapa. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan Syukur bagi untuk Tuhan. firman-Mu, untuk teladan dari Yosua yang telah Engkau berikan kepada kami ya Amin. Bapa. Haleluya. Jadikan kami keluarga-keluarga Kristen yang kuat sebagai Amin. kepala keluarga, Haleluya. sebagai apapun kami Tuhan di dalam keluarga, posisi kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Jadikan kami anak-anak-Mu yang memiliki komitmen yang kuat ya Bapa, untuk kami tetap selalu beribadah kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Apapun yang Syukur. terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau bawa hidup kami mau bawa hidup anak-anak kami Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan seumur hidup kami. Amin. Terima Haleluya. kasih Tuhan untuk segala tantangan yang kami alami Tuhan, terutama di zaman modern ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menjagai kami, Amin. yang melindungi kami. Haleluya. Dan Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Jadikan kami kepala-kepala keluarga, sebagai istri, sebagai orang tua yang dapat membawa anak-anak kami untuk hidup takut kepada Engkau. Haleluya. Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami boleh sampai kepada pelabuhan-Mu Tuhan yang sudah Engkau sediakan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami Haleluya. mengucap syukur Tuhan. Jadikan kami keluarga-keluarga Amin. Kristen Haleluya. yang hidup takut akan Tuhan. Iya, Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen yang penuh dengan Amin. kuasa, sehingga keluarga kami boleh memiliki dampak Amin. terhadap lingkungan Haleluya. kami. Syukur bagi Membawa teman-teman kami, membawa lingkungan kami, tetangga kami untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Berkati untuk Pak Minggus Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Biar kiranya hikmat marifat dari Tuhan sendiri yang memenuhi beliau ya Bapak. Kau berkati keluarga, berkati pelayanannya juga. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Engkau yang mempersiapkan kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, Kau memberkati keluarga-keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya ingin bertanya, apakah ada yang belum menerima di sebelah kiri saya? Apakah ada yang belum menerima? Sudah semua, puji Tuhan. Yang sebelah kanan, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Sudah semua. Yang di atas, puji Tuhan. Sudah semua. Ketika Yesus dan murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan. Lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa.
Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Saya undang majelis dan hamba-hamba Tuhan ke depan. Bapak Ibu jemaat, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Tuhan? Tubuh yang terluka, tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang mengeluarkan darah. Dia melakukan semuanya itu demi kasih-Nya kepada kita supaya kita beroleh masa depan yang cerah, supaya keluarga kita diselamatkan, supaya keluarga kita beroleh anugerah Tuhan yang besar. Dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita diampuni oleh Kristus Yesus. Dan inilah yang memberikan jaminan yang pasti untuk hidup di dalam janji-janji Allah sekarang ini. Dan sampai kita memasuki kerajaan-Nya yang kekal. Mari kita pecahkan roti ini bersama-sama. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan. Kalau ada bagian tubuhmu yang sakit, entah itu sakit secara tubuh maupun psikis, taruhlah tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena firman Tuhan berkata, bilur-bilurnya menyembuhkan. Bukan saja roti dan anggur menyatukan kita dan sebagai obat bagi kekekalan jiwa, tetapi roti dan anggur Yesus Kristus tabib yang ajaib. Dia sang penyembuh yang diutus oleh Bapa di dalam kuasa Roh Kudus. Maka dengan iman kita menempelkan tangan kiri kita ke bagian tubuh yang sakit. Kita percaya, kita yakin Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Tuhan menjadikan sesuatu yang baru. Tuhan memampukan kita untuk memasuki masa sesulit apapun juga. Dengan iman kita melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita puji Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang memberikan kekuatan bagi keluarga-keluarga Kristen untuk memasuki masa depan. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Sembuh, pulih, diperbarui oleh Tuhan. Sembuh, pulih, kuat kembali. Karena sudah dipersekutukan dengan Kristus, dengan tubuh dan darahnya, pulih, sembuh, kuat kembali. Lawatlah, jamalah kami semua. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk. Shalom seluruh jemaat GI aku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, minggu depan tanggal 11 Mei ibadah raya pertama akan dilayani oleh Pendeta Tanti Wahyuni dari GKI Klaten, dan untuk ibadah raya kedua akan dilayani oleh Pendeta Van Bienton dari GKI Klaten. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Akan diadakan ceramah bertemakan
Anda pun bisa visitasi dan pendampingan pastoral oleh awam dengan pembicara Pendeta Van Bienton pada hari Sabtu 10 Mei pukul 5:30 sore di lantai 2 ruang ibadah utama. Biston, Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu 10 Mei jam 5 pagi di ruang serbaguna, lantai 1. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 8 dan 20. 2 April jam 10 di ruang serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Hari Senin 12 Mei, pukul 6 pagi, bertempat di Taman Sardi Dawe Kudus, akan diadakan acara keluarga Family Fun Time, memperingati ulang tahun Gereja Isa Almasih Kudus. Yang ke-71, segera daftarkan diri Anda bersama keluarga. Pendaftaran dapat menghubungi gembala wilayah masing-masing. Bapaknas Kabupaten Kudus akan mengadakan ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu bersama di hari Jumat 16 Mei pukul 3 sore, bertempatan di gedung Gereja Isa Almasih. Dukung dalam doa agar Tuhan berkenan menolong dan memberkati kelancaran ibadah Paskah ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan judul khotbah Kemuliaan Kristus atas seluruh ciptaan akan diadakan pada hari Kamis, 29 Mei, pukul 5 sore. Pembicara Pendeta Mingus Minarto Pranoto. Rali doa Pentakosta akan diadakan pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni, pukul 6 sore di ruang ibadah utama lantai 2. Dimohon seluruh kegiatan dan ibadah seksi bergabung dengan acara ini. Pada hari Minggu 25 Mei, pukul 4 sore, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Markus dengan Saudari Lia Puspitasari, bertempat gedung Gereja Isa Almasih Kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonatan Kristiono. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto paling lambat Minggu, 11 Mei. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia di bawah 12 tahun dan rindu mengikut sertakan anaknya dalam penyerahan anak di Gereja Isa Almasih Kudus, bisa segera mendaftarkan anak Anda. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada Minggu 15 Juni di ruang ibadah raya lantai 2. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian Warta Sepekan, GI Aku terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Sebelum beberapa hal yang saya sampaikan, pagi ini kita akan mendoakan untuk anak-anak kita yang besok pagi mau ujian untuk SD dan SMP. Tadi ada orang tua yang berkata ada SMP yang besok pagi juga ujian. Nah, silahkan maju ke depan, nanti Bapak Gembala akan mendoakannya. Anak-anak SD yang besok pagi ujian ataupun SMP bisa maju ke depan, kalau tidak ada nanti diwakili orang tuanya. Silakan. Ada? Atau malu-malu? Tidak ada ini? Tidak ada yang datang? Iya, nanti didoakan oleh Pak Gembala ya. Baik Bapak Ibu, di ibadah yang pertama ini kami menyambut apabila ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Dimohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis akan menyambutnya. Ada? Oh iya, selamat datang di depan ya. Tuhan berkati, dengan senang hati kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Iya.
Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun mulai hari Senin yang lalu sampai hari ini bisa bangkit berdiri. Yang berulang tahun silakan bangkit berdiri. Ya, setelah terima kenangan bisa duduk dan nanti didoakan oleh Bapak Gembala. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Revisi sedikit, untuk pelatihan visitasi dilakukan atau diadakan 6:30 malam ya. Jadi setiap bidang, setiap seksi, para pemerhatinya tolong diutus untuk dilatih bersama-sama bagaimana mengunjungi jemaat yang sakit, yang perlu didoakan, itu ada pelatihannya. Dan kebetulan Pendeta Panbinton dulu pendeta di sini juga, yang memang dia punya keahlian untuk pelatihan itu. Kiranya pelatihan itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang boleh mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Merespon panggilan Tuhan di dalam ibadah yang pertama ini. Kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang tidak saja memberikan hidup mereka kepada Tuhan, tetapi juga mempersembahkan apa yang Tuhan telah berkati. Mereka membawa persepuluhan, mereka membawa persembahan. Mereka mendukung pelayanan diakonia, tangan-tangan yang mendukung pelayanan diakonia, beasiswa, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain di gereja Isa Al-Masih ini. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang dengan tulus dan setia untuk memberikan yang terbaik dari hidup mereka yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tambahkan hikmat, takut akan Tuhan. Pimpin untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami berdoa Engkau memberkati pekerjaan mereka, studi, keluarga yang ada. Biarlah semakin bertumbuh iman, kasih dan pengharapannya. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang ada di dalam pergumulan di usia lanjut, sakit penyakit dan bergumul dengan kondisi tubuh yang lemah. Kami mau menyebut mereka. Kami berdoa untuk Ibu Maye, Ibu Tina, Ibu Linda, Ibu Tanwanyo, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lena, Ibu Rondia, Ibu Liepnio, Ibu Bianio, Ibu Sulistiowati, Ibu Devi Mahendra, Saudara Ferry, Saudara Davis, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Holiang, Bapak Bingcuan, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Agus, Bapak Beni Sapuryanto, Bapak Sunario, Bapak Lukas Karwoto. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan yang sempurna. Dan yang masih ada di dalam pergumulan melawan sakit penyakit, kuatkanlah iman mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh tertuju kepada Tuhan. Para lansia yang di pembaringan, Tuhan berkati mereka. Engkau memberikan penghiburan, kekuatan melalui Roh Kudus. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mau menjalani ujian nasional, baik SD maupun SMP,
berkati mereka ya Tuhan, supaya anak-anak ini boleh rajin, boleh diberi hikmat, boleh menjadi saksi Kristus yang baik kepada teman-teman, orang tua yang mendampingi mereka. Biarlah mendukung dan anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang beribadah, yang takut akan Tuhan juga. Kami membawa keluarga-keluarga muda, kami membawa anak-anak remaja, anak-anak muda. Tuhan berkati satu persatu dalam pendidikan mereka, dalam karir mereka, dalam kerinduan mereka untuk memiliki momongan. Tuhan berkati satu persatu. Tuhan menyertai keluarga-keluarga, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota kudus ini. Kami bersyukur bahwa di hari buruh kemarin kota ini terjaga dengan baik, aman, stabil sosial politiknya. Kami berdoa terus untuk kota ini, Tuhan jaga dengan malaikat-malaikat, Tuhan jauhkan dari bencana, daripada orang-orang yang jahat, Tuhan lindungi gereja-gereja supaya bisa beribadah dan memberitakan Injil. Kami berdoa untuk pemimpin bupati, wakil bupati, pemimpin presiden dan wakil presiden. Tuhan berilah hikmat supaya mereka takut akan Tuhan. Supaya pemerintah-pemerintah daerah dimanapun saja berada boleh mensejahterakan rakyatnya. Kami berdoa untuk dunia ini ya Tuhan, untuk Indonesia supaya penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih Tuhan. Kami berdoa supaya dunia boleh semakin mengasihi satu sama lain dan jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
memujinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangan